Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidir rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati semuanya, seluruh jamaah Radio PMS Indonesia. Yang kami hormati semuanya, seluruh jamaah majelis ngopi ngopeni ati Lumajang maupun yang ada di luar Lumajang. Yang kami hormati semuanya juga seluruh para ulama, guru-guru kita semuanya, para kiai, para habaib. Semoga beliau-beliau selalu diberikan ampunan oleh Allah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan selalu diberikan keistiqomahan, sehingga beliau tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan pernah merasa capek untuk mengajari kita, untuk menuntun kita menuju jalannya Allah Subhanahu Ta'ala. Dan untuk semuanya masyarakat Indonesia, marilah kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga dalam bulan ini, bulan Agustus, yang mana adalah bulan kemerdekaannya negara kita tercinta, Allah segera mengangkat wabah virus corona dari negeri kita tercinta ini, sehingga kita bisa menjalani aktivitas seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita menjadi manusia yang akan sadar betapa nikmatnya sehat itu. Sebelum kita mengawali kajian kitab Nasyaikhul Ibad karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, yang alhamdulillah pada pertemuan Jumat hari ini adalah masih di bab kedua di pertemuan yang keempat. Sebelum itu, marilah kita mengirim suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini, Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga barokahnya beliau, barokahnya ilmu beliau bisa bisa lumuber dumateng kita sedaya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kana mudi iya kana setahun tinggal syurutan mustaqim. Syuratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Di pertemuan yang keempat ini masih di bab kedua, dibuka daripada hadis yang nomor 5 yang diriwayatkan daripada sahabat Utsman radhiyallahu an. Sahabat Utsman meriwayatkan sebuah hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hammud dunya dzulmatun fi qalbi wa hamul akhirati nurun fil qalbi. Kesedihan dalam urusan dunia dapat menggelapkan hati, dan kesedihan dalam urusan akhirat bisa menerangkan hati. Saya ulangi, hammud dunya dzulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Ya, kesedihan di dalam urusan duniawi bisa mendapatkan gelapnya hati, dan kesedihan di dalam urusan akhirat bisa menerangkan hati kita. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita menjalankan sesuatu urusan apapun, menjalankan sesuatu amal apapun itu yang bertujuan hanya ingin untuk mendapatkan duniawi, kita berbuat begini tujuannya untuk dunia, kita berbuat begitu tujuannya untuk dunia. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, bukan semata-mata karena mencari ridhonya Allah, bukan semata-mata karena ingin mendapatkan cintanya Allah, bukan semata-mata karena urusan akhirat,
tapi tidak lebih karena hanya ada unsur kepentingan dalam niat tersebut untuk duniawi. Makanya Kanjeng Nabi selalu mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadikanlah niat kita ini untuk menjadi sebuah landasan sebelum kita mengerjakan sesuatu amalan tersebut. Kita ngaji Al-Quran. Baik. Tapi kalau kita ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran dengan niat supaya kita dianggap alim oleh seseorang, kita ngaji Al-Quran supaya kita dianggap menjadi orang soleh sama seseorang, itu kurang baik dalam niat kamu. Baca Qurannya baik, tapi niatmu yang tidak baik. Kita bersedekah, kita sodakoh. Kita sodakoh membantu si A, apalagi musim-musim seperti kayak gini, PPKM kayak gini ya. Banyak orang yang seolah-olah menjadi ahli sodakoh. Bantu kono, bantu kene, tapi ya alhamdulillah daripada gono sing bantu. Cuma saya tanda kutip ini adalah niatnya yang saya ingatkan. Kalau niatnya panjenengan membantu saudara kita dengan meringankan bebannya, meringankan musibahnya, seperti yang diterangkan daripada hadis-hadis yang lalu bahwa Allah itu paling suka amalan-amalannya umatnya Nabi Muhammad SAW yang meringankan bebannya sesama saudaranya, yang menghilangkan kesedihan sesama saudaranya, yang membantu musibah saudaranya. Allah paling suka amalan-amalan seperti ini. Tapi ingat, niat kita ditata. Innamal a'malu binniyat. Kalau sedekah kita hanya untuk mendapatkan pandangan seseorang seolah-olah kita menjadi seorang dermawan, jika niat kita membantu seseorang yang hanya untuk mendapatkan keakuan dan pujian seseorang, sedekahnya baik, niatnya yang enggak baik. Maka innamal a'malu binniyat. Dan rata-rata orang seperti ini, orang yang menggantungkan segala perkaranya, segala aktivitasnya hanya bertujuan untuk mendapatkan duniawi, maka orang ini akan menjadi gelap hati. Kenapa? Karena tidak ada unsur Allah di situ. Semuanya hanya unsur duniawi. Orang kalau sudah gelap hatinya, orang kalau sudah sakit hatinya, segala hidupnya hanya untuk mendapatkan dunia, baik itu harta benda, baik itu pengakuan, baik itu popularitas, baik itu jabatan, baik itu dieluk-elukan dan pujian, maka orang ini akan keras hatinya, maka orang ini akan mati hatinya, tidak ada nur dalam hatinya, karena tidak ada Allah dalam niatnya, yang ada hanya unsur dunia. Makanya hadis ini mengatakan hamud dunya dzulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Seseorang siapapun lah dari kita, makanya di sini itu hadis ini kita dianjarkan untuk apapun yang kita lakukan semuanya diniati karena Allah. Amal-amal ibadah kita, baik ibadah secara horizontal maupun vertikal, benar-benar diniati untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan ada niat lain, jangan ada niat unsur dunia. Karena kalau amalan kita, perkara kita, apapun pekerjaan kita yang kita lakukan hanya untuk mendapatkan unsur duniawi, maka gelap hati kita. Dan ketika hati kita sudah gelap, maka cahaya itu akan sulit masuknya. Kenapa? Karena sudah tertutupi oleh awan-awan hitam. Kalau kita ngomong masalah dunia nggak akan ada selesainya, bro. Sampai mudar pun, sampai mati pun kita nggak akan pernah selesai dalam urusan masalah dunia. Nggak akan pernah selesai. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam surat dalam surat Al-Kahfi ayat 7 di Al-Quran itu tertulis inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sak temene Gusti Allah iku wis ndadekake apa-apa ae ning gone bumi iki, ning donya iki sebagai sebuah perhiasan untuk kita. Yang mana perhiasan ini akan menjadi sebuah cobaan dan ujian untuk kita.
Lah, maka siapkah kita? Siapkah di antara kita yang paling baik amalnya? Berarti siapa? Berarti orang yang mampu melewati ujian-ujian duniawian. Wesah. Siapapun ulama itu, siapapun guru-guru kita, pasti tidak akan ada yang pernah mengajarkan kita untuk selalu mengejar dunia. Tidak ada. Jadikan dunia sebagai sebuah landasan. Jadikan dunia sebagai tempat kita untuk bercocok tanam. Jadikan dunia ini untuk menjadi celengan kita. Yang mana nanti kita akan bedah celengan ini. Kita akan berpanen ria tanaman ini. Kita akan mendapatkan hasil dari menabung ini ketika kita nanti di akhirat. Kalau kita masih sibuk dengan urusan dunia, nggak akan selesai. Nggak akan ada selesainya. Kita dulu nggak punya sepeda, pengen beli sepeda, akhirnya Allah meridhoi dapat beli sepeda. Ketika beli sepeda dapat, sekarang pengen beli sepeda motor, pengen beli sepeda motor dapat, sekarang pengen beli mobil, dapat mobil satu, pengen mobil A, B, C, D dan seterusnya. Dan keinginan kita tidak akan pernah selesai. Yang menyelesaikan keinginan kita adalah kematian. Nggak akan selesai. Maka jauhkanlah unsur-unsur duniawi dari dalam diri kita, dalam niat pekerjaan kita, niat ibadah kita, semuanya kita luruskan hati kita openi hati nawae dhewe untuk mengerjakan sesuatu benar-benar untuk mencari ridhonya Allah. Karena kalau sampai kita mendapatkan virus-virus dunia, maka dipastikan hati kita akan menjadi gelap. Banyak gitu kisah-kisah yang dicontohkan oleh para guru-guru kita, bagaimana seorang yang dulunya alim, yang dulunya orang baik, ketika dia mendapatkan jabatan sekarang baiknya hilang, sekarang menjadi otoriter. Dulu banyak orang yang cerdas, yang pandai, ketika dia mendapatkan sebuah gelar, jadi hilang kepandaiannya, jadi butuh pengakuan. Dulunya orang yang nggak punya apa-apa, ketika dia sudah memiliki apa-apa tiba-tiba menjadi lupa diri, menjadi lupa akan sekelilingnya. Kenapa ya? Karena ada unsur dunia. Makanya orang soleh, orang alim, pasti dia akan menempatkan dunia di bawah telapak kakinya. Kan jelas Gusti Allah nyiptakno alam dunia iki seolah-olah seperti perhiasan, yang mana perhiasan ini hanya untuk menguji keimanan kita dan siapakah mereka yang paling amalannya paling baik. Amalan siapa yang paling baik adalah orang-orang yang mau menjauhkan dirinya dari unsur duniawi dan orang-orang mau mendekatkan dirinya dengan unsur-unsur akhirat, yang mana akan mendekatkan diri kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, sebaliknya bro, kalau amalan-amalan kita, perkara-perkara kita, ibadah-ibadah kita benar-benar murni lillahi ta'ala. Saya ulangi biar paham, pintu jelas. Kalau amalan-amalan kita, ibadah kita, perkara-perkara kita benar-benar murni karena lillahi ta'ala, secara otomatis dia tidak akan pernah sedikit pun terpengaruh dengan unsur dunia. Karena apa? Karena di hatinya hanya ada satu tujuan, yaitu ridhonya Allah. Nggak ada yang lagi. Hanya ridhonya Allah yang dituju. Hanya cintanya Allah yang dituju. Hanya akhirat yang dituju, bukan dunia. Dunia ini hanya pijakan, dunia ini hanya tempat kita bercocok tanam, dunia ini hanya menabung. Pikirannya dia melakukan sesuatu semuanya untuk Allah. Dia bersedekah, dia membantu A, membantu B, nyumbang sana, nyumbang sini. Dia nggak butuh pengakuan, dia nggak butuh disebutkan namanya. Yang diinginkan hanya cintanya Allah. Itu orang bagus.
Kalau sekarang bantu kono bantu kene, nyumbang kono nyumbang kene, namanya harus yang paling atas disebutkan paling kenceng, ditulis yang paling besar. Banyak gak seperti itu? Banyak. Orang dari subuh jam setengah 5 jam 3 wis ning nggone masjid. Jumatan jam 11 jam 09 esuk wis ning masjid. Andan jam 11 jam 10 wis diandani masjide. Mek gara-gara apa? Mek kepengin sekira niate ben dianggep wong iku wong soleh, wong rajin. Tapi kalau orang yang benar-benar melakukan sesuatu amalan ibadah karena lillahi ta'ala, dia tidak butuh pengakuan. Mau dia dianggap orang soleh bodoh amat, mau dia dianggap orang jahat bodoh amat, mau dia dianggap orang alim bodoh amat. Karena apa yang dia lakukan sesuai jalur untuk mencari dan mendapatkan ridhonya Allah. Tidak ada yang lain. Rata-rata orang yang seperti ini nggak pernah sakit hati, bro. Orang-orang yang dalam hatinya sudah ada Allah, orang-orang yang di dalam hatinya sudah fokus untuk mencari kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti, tidak akan pernah pusing dengan omongan-omongan orang lain. Yang dia tahu, yang dia pikirkan hanya ibadah lillahi ta'ala. Dia mau dianggap orang ini sok baik, bodoh amat. Dia mau dianggap orang ini sok rajin, bodoh amat. Oh, dia dianggap orang ini sok alim, bodoh amat. Dia nggak peduli. Karena apa? Hanya Allah dalam hati dan pikirannya. Lah roto-roto wong saya kecangkeman, kecocotan itu adalah orang-orang yang iri. Orang-orang yang iri, dan dia salah iri kepada orang yang diirikan tadi. Wong nek pikirane Gusti Allah masih mbok paido, masih mbok elek-elek, enggak digubris sampean. Apakah dia tahu kalau dia dielek-elek? Apakah dia tahu kalau dia dicemburui? Ya dia tahu. Tapi enggak ada waktu untuk memikirkan kalian. Tidak ada waktu untuk memikirkan otak-otak yang kotor, memikirkan orang lain. Tidak ada waktu untuk otak-otak beliau itu memikirkan kalian selalu mengurusi pekerjaan dan hidupnya. Karena apa? Karena lillahi ta'ala yang dia lakukan. Dia tahu hidup di dunia ini arahnya kemana. Dia tahu setelah mati apa yang akan dia bawa nanti. Dia tahu seberapa lama hidup di dunia dan seberapa lama hidup di akhirat. Maka fokusnya lillahi ta'ala. Kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah, sudah. Ini adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Sudah nggak ada lagi apa-apa dalam hati dan pikirannya, semuanya untuk Allah. Dia menikahnya karena Allah. Dia mencari nafkah untuk anak istrinya, bekerja. Dia mencari nafkah karena Allah. Ada sekarang itu orang yang belum menikah, akhirnya terpaksa menikah, ben sekira dianggap payu, ben gak isin. Akhirnya rumah tangganya ya gak suwe, karena niatnya wis salah. Tapi ya ono wong lanang sing gak kawin-kawin, gak rabi-rabi, pancet ae jomblo. Sekiranya ben dianggap juhud, seolah-olah ora butuh ibadah. Niku ya ono wong kaya ngono iku, bro. Tapi ya wis mbah atine kaya apa sing ngerti dia sendiri. Padahal nek ngaku umat Kanjeng Nabi ya kudune ya rabi gitu kan. Nek gak rabi ya berarti umat Nabi Lut gitu aja sebenarnya. Makanya seluruh jamaah radio PMS Indonesia maupun jamaah majelis ngopi-ngopeni ati, emang hidup di dunia ini kita serba salah. Kita menjadi orang baik juga pasti akan ada yang menyalahkan kita, apalagi kita salah. Bahkan ketika orang salah ada yang menjadi yang membaikkan gitu loh. Ya inilah dunia serba salah. Tapi di posisi seperti ini, di dunia seperti ini, hanya hati kita yang penuh dengan nurnya Allah, hati kita yang penuh dengan nurnya Muhammad, hati kita yang sibuk dengan akhirat yang tidak akan pernah pusing merasakan hal-hal seperti ini. Jenengan rasake dhewe nek ndak percaya. Coba jenengan mulai belajar untuk mengerjakan sesuatu karena Allah Ta'ala. Jenengan coba melakukan sesuatu tidak peduli dengan sanjungan-sanjungan orang lain. Benar-benar murni karena Gusti Allah Ta'ala. Maka jenengan akan merasakan betapa nikmat dan indahnya cahayanya Gusti Allah. Nek dunia mbok kejar sampai modar, sampai mati, sampai nggak akan pernah selesai. Puyeng dase sampean. Tapi kalau akhirat dan jenengan tuju,
urip jenengan selamat, enak. Karena apa ya? Karena emang dunia ini sudah dilaknat oleh Allah. Dunia ini sudah dilaknat oleh Allah. Makanya salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa dunia ini memang dilaknat kecuali 4 perkara gitu loh. Dunia ini dilaknat kecuali 4 perkara. Apa sih 4 perkara yang tersebut yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, orang yang mengaji dan orang yang mengajar ngaji. Saya ulangi biar paham, Dunia ini sudah dilaknat oleh Allah kecuali 4 perkara. Apa ya 4 perkara ini? Yang pertama adalah berzikir kepada Allah. Kita selalu mengingat kepada Allah seperti yang saya jelaskan tadi. Apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita niati karena Allah, jangan niati karena seseorang. Jangan niati karena unsur duniawi, tapi karena Allah. Berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Insya Allah kita akan terhindar daripada kemaksiatan. Karena apa? Karena selalu ada Allah di hati kita dan pikiran kita, sehingga kita bisa dijauhkan daripada kemaksiatan. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Apakah amalan-amalan tersebut? Kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita berkumpul dengan ulama, kita hadir di majelis taklim, majelis dzikir, majelis sholawat, majelis ilmu. Amalan-amalan apapun seperti itu, termasuk amalan pada pagi hari ini, juga sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga adalah orang yang belajar, orang yang ngaji. Ngaji itu kapan sih? Ngaji itu mulai dari kita lahir sampai mati. Bagaimana hukumnya orang ngaji? Wajib, fardu, masya lanang, wedok, tua, enom, presiden, Pak RT, Pak Lurah, semuanya wajib ngaji. Batasnya kapan? Batasnya ngaji sampai mati. Yang keempat adalah orang yang mengajar ngaji. Orang yang memberikan ilmu, yaitu para guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang selalu sabar, selalu istiqomah dalam mengajarkan ilmunya kepada kita semuanya lah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam salah satu keterangan kitabnya, yang dimaksud dunia ini dilaknat oleh Allah itu bagaimana toh? Beliau menerangkan, sedikit saya jelaskan, bahwa yang dimaksud dengan laknat dunia atau yang dilaknat oleh Allah di dunia ini adalah sesuatu hal, pekerjaan, amalan, perkara atau apapun itu yang menjauhkan kita daripada Gusti Allah, yang menjauhkan kita daripada keimanan kita, dan menjauhkan, melupakan Allah dalam hidup kita. Apapun amalan itu. Sampean apa ya istilahnya, sampean contoh sampean lagi dolanan, mbok dolanan apa ae wis. Dolanan apa, tapi ketika jenengan bermain-main itu malah permainan itu menjauhkan jenengan daripada keimanan, menjauhkan jenengan dari Allah, menjauhkan jenengan daripada Rasulullah. Ini mainannya tidak baik. Ini salah satu mainan dilaknat oleh Allah. Nah, jangan salah sangka, di tempat-tempat yang kelihatannya baik, di tempat-tempat yang kelihatannya bagus, seperti majelis pun itu banyak unsur setannya di situ, bro. Siapa yang tahu kita di antara teman-teman jamaah yang hadir di majelis dengan niatnya masing-masing? Bisa tahu dia pengen dianggap baik sama orang sehingga dia hadir di majelis itu. Gak ada yang tahu kan? Makanya salah satu cara kita yang paling baik adalah kita dekatkan diri kita kepada Allah, kita tata niat kita untuk selalu mengingat kepada Allah, kita jauhkan unsur-unsur duniawi. Kita belajar apapun yang kita lakukan, golek ridhone Gusti Allah. Jangan nguber-nguber dunya. Wes nek nguber dunya sampai modar kapanpun gak akan pernah selesai apa yang jenengan dapatkan. Makanya tadi itu Allah juga memeringatkan bahwa dunia ini emang sengaja dibikin sebuah hiasan. Dunia ini seolah-olah permata berlian yang bisa menjadi ujian bagi mereka-mereka yang tidak beriman. Dan dunia ini hanya bisa dikalahkan bagi orang-orang yang beramal-amal baik, yang orang-orang yang di hatinya hanya ada untuk mencari rindunya
Allah juga diterangkan lagi, dikuatkan daripada hadis Nabi bahwa dunia ini dilaknat oleh Allah kecuali 4 perkara, yaitu zikir kepada Allah, amalan-amalan yang baik, amalan yang soleh, orang ngaji dan orang yang mengajar ngaji. Dalam hadis lain, sahabat Ali Wajah, beliau mengatakan, man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi wa man kana fi talabil maksiati kanatin naru fi talabihi. Sing sapa wong golek ilmu berarti dia sedang berjalan untuk menuju surga. Dan barang siapa mencari kemaksiatan berarti dia sedang mencari neraka. Tak ulangi nggih. Sing sapa wonge lagi mlaku berjalan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, maka orang ini seperti berjalan untuk menuju surganya Allah. Dan barang siapa yang berjalan untuk mencari kemaksiatan, sama saja dia berjalan untuk menuju neraka. Jalan menuntut ilmu itu seperti apa sih, Gus? Ya sampean ngaji itu sama saja belajar mencari ilmu sampean. Sampai menemui orang-orang soleh, menemui para ulama, itu menuntut ilmu. Sampai belajar dari sekeliling-sekelilingnya itu mencari ilmu. Sampai hadir dari majelis A ke majelis B, majelis C, majelis D, majelis Z, itu sampai mencari ilmu. Dengan niat bener-bener niat mencari ilmu loh ya. Jangan niat golek mangan apa meneh golek rondo loh ya. Hah? Bener-bener golek ilmu itu sampai podo-podo jalan golek surgane Gusti Allah. Makanya kenapa majelis taklim, dzikir, sholawat, wa Quran kata Kanjeng Nabi disebut dengan sebutan Riyadul Jannah, sebagai taman-taman surga. Dan barang siapa yang berjalan mencari kemaksiatan, sama saja dia berjalan menuju neraka. Berjalan kemaksiatan itu seperti apa sih? Jenengan berjalan kemaksiatan adalah jenengan punya rencana untuk maling, jenengan punya rencana untuk menyakiti seseorang, jenengan punya rencana untuk mendolimi seseorang, jenengan pengen punya cita-cita untuk menjadi pejabat, menjadi aparat pemerintah. Ketika jenengan nanti sudah jadi, jenengan ingin korupsi, jenengan ingin menjadi koruptor. Nah, ini namanya jalan kemaksiatan. Jalan kemaksiatan seperti ini jenengan sama saja sudah berjalan menuju neraka, menyemplungkan awake dhewe ya menyemplungkan sengsara liyane, Bro. Apa meneh orang-orang yang punya niat, aku duwe duit, aku duwe kuwasa, aku cedak karo wong gede-gede, aku tak dadi calon, tak nyalek dadi DPR. Kono wis dadi DPR, tak jak korupsi bareng-bareng. Tak jak korupsi bareng-bareng. Nah, ini namanya wis merencanakan wacana, berencana dan berjalan untuk menuju kemaksiatan. Iki wis gawe lara ning awake dhewe, sama saja dia berjalan menuju neraka, ya padha ae kate nyemplung nang neraka kanca-kancane. Neraka kesusahan rakyate. Makanya saya itu selalu bertanya-tanya kepada dalam diri hati saya. Orang-orang para pejabat-pejabat ini, oknum-oknum pejabat ini kok saking begitu semangatnya untuk mencalonkan diri. Itu mau apa toh mereka tuh sebenarnya? Mau jadi wakil rakyat kita, benar-benar menjadi wakil rakyat kita? Atau menjadi raja daripada rakyat-rakyatnya? Sementara mereka bisa jadi dengan hasil haknya suara kita, suara rakyat. Seharusnya mereka itu menjadi pembantu kita, bukan kita yang menjadi pembantu mereka. Kan ngono bro, seharusnya bro. Maka saya kadang bertanya-tanya sampai mengeluarkan jutaan miliaran seperti itu hanya untuk ingin jadi pejabat pemerintah, pegawai DPR atau apa istilahnya. Ternyata apa? Oh, ternyata ada unsur-unsur yang tidak baik. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya insya Allah seluruh pejabat pemerintahan kita, baik DPR, MPR, sampai pemerintahan pusat, pemerintahan wilayah, pemerintahan daerah, insya Allah saya yakin semuanya amanah, semuanya menjalankan tanggung jawabnya dengan baik insya Allah. Nggih, wis tak dongakno ae wis.
Pokoknya wong Indonesia kudu semangat. Indonesia iki butuh wong semangat, duduh ora butuh wong sambat. Sampai nek sambat tambah mumet wis PPKM gak mari-mari ya. Wis pokoknya tetep santai, tetep enjoy, tetep ngopi, tetep happy, wantuk turu luwe mangan ngono ae wis wae ngaji bablan-babalan. Ben gak pusing-pusing. Wis donya tambah koyo ngene mah tambahi pusing-pusing. Ayo. Di terakhir ini kembali lagi saya mengingatkan untuk seluruh jamaah semuanya, baik jamaah PMS Indonesia maupun jamaah Majelis Ngopi-Ngopeni Ati, ingat tata niat kita, tata hati kita, apapun amalan kita, apapun ibadah kita, apapun pekerjaan kita, semuanya niati karena Allah. Semua niati karena unsur akhirat. Jangan pernah kotori sesuatu pekerjaan yang baik dengan niat yang tidak baik, karena bisa mengakibatkan gelapnya hati. Dan barang siapa yang berjalan mencari ilmu, sama saja dia berjalan menuju surganya Allah. Dan yang barang siapa berjalan mencari kemaksiatan, karaoke, dugem, biliar, mabuk-mabukan, golek demenan, jalan kemaksiatan ini sama saja berjalan menuju neraka. Insya Allah barokahnya hari Jumat ini, barokahnya ulama, barokahnya para wali songo yang ada di Indonesia ini, kita semuanya, seluruh warga Indonesia diberikan kekuatan sehingga kita tetap semangat, tidak sambat, tetap tekad, tetap kuat untuk menghadapi virus corona COVID-19 ini. Mugi-mugi di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan negara kita menjadi negara yang kuat, negara yang bebas dari bebas merdeka, bebas dari corona, bebas dari tukang sambat, bebas dari tukang paido, dan bebas daripada kemiskinan dan pembodohan. Insya Allah semuanya barokah. Maka dari itu saya, Khotimul Majelis Ngopi-Ngopeni Ati Lumajang, dan seluruh radio kru PMS Indonesia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, kekurangan dalam menerangkan kajian, karena saya juga manusia biasa. Insya Allah kita nanti akan berkumpul di surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita ketemu lagi di hari Jumat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.